Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vera Triadani Tias, NPM 1901-2010-093, Bisnis Internasional kelas F. Di sini saya akan sedikit memaparkan mengenai teori perdagangan internasional. Sebenarnya apa itu perdagangan internasional? Perdagangan adalah pertukaran yang bersifat sukarela terhadap barang, jasa, atau uang yang dilakukan oleh antar individu atau kelompok lainnya. Sedangkan perdagangan internasional itu sendiri merupakan perdagangan antar penduduk, baik individu, kelompok, atau asosiasi lainnya yang berasal dari dua negara yang berbeda. Perdagangan dunia mulai berkembang sejak berakhirnya Perang Dunia Kedua. Beberapa ahli ekonomi telah mengembangkan teori untuk menjelaskan dan memprediksi kekuatan-kekuatan yang mendorong terjadinya perdagangan internasional ini. Terdapat dua macam teori, yaitu teori perdagangan internasional klasik dan teori perdagangan internasional modern berbasis perusahaan. Nah, apa aja sih teori perdagangan internasional klasik itu? Pertama yaitu merkantilisme. Teori ini muncul pada abad ke-16 yang menyatakan bahwa kemakmuran sebuah negara diukur dari simpanan emas dan peraknya. Pada saat itu, teori perdagangan merkantilisme ini dianggap sebagai kebijakan ekonomi yang masuk akal. Simpanan emas dan perak yang besar menandakan sebuah kerajaan atau negara yang berkuasa mampu memperkerjakan pasukan untuk memerangi negara lain dengan tujuan memperluas wilayah kekuasaan dari kerajaannya. Namun, teori ini juga menimbulkan pro dan kontra. Ada beberapa pihak yang merasa diuntungkan dan ada beberapa pihak juga yang merasa dirugikan dengan adanya teori merkantilisme ini. Secara politik, merkantilisme ini populer di kalangan produsen dan pekerja mereka. Produsen yang melakukan ekspor merasa diuntungkan dan menyukai kebijakan perdagangan merkantilisme ini, seperti kebijakan yang memberikan subsidi atau potongan pajak yang merangsang penjualan kepada orang asing. Produsen domestik juga mendukung kebijakan merkantilisme ini karena mereka akan merasa terancam apabila ada impor asing. Kebijakan tersebut seperti menerapkan tarif atau kuota yang dapat melindungi produsen tersebut dari kompetisi asing. Nah, sedangkan pihak yang merasa dirugikan atau kontra dengan teori merkantilisme ini, yaitu masyarakat yang merasa dirugikan dengan adanya kebijakan bahwasanya subsidi yang diberikan pemerintah kepada pihak yang melakukan ekspor berasal dari pembayaran pajak, di mana pajak tersebut dikenai biaya yang lebih tinggi sehingga masyarakat merasa dirugikan karena ia harus membayar pajak dengan biaya yang lebih tinggi. Kemudian teori kedua yaitu keunggulan absolut. Teori ini dikembangkan oleh Adam Smith, yaitu ahli ekonomi Skotlandia yang dipandang sebagai bapak ekonomi pasar bebas. Beliau mengkritik permasalahan kebijakan merkantilisme, bahwasanya kebijakan tersebut menghilangkan akuisisi harga dan akuisisi kekayaan. Selain itu, kebijakan merkantilisme dalam menekan terjadinya impor dengan berbagai cara mengakibatkan negara tersebut menghambur-hamburkan sumber daya gunanya untuk memproduksi barang yang tidak sesuai. Dengan begitu, merkantilisme dapat mengurangi kekayaan dari sebuah negara secara keseluruhan, meskipun terdapat beberapa kelompok golongan yang diuntungkan. Adam Smith mengembangkan teori ini yang menyatakan bahwa negara harus mengekspor barang dan jasa yang mana mereka lebih produktif dibandingkan negara lain dan mengimpor barang dan jasa yang mana negara lain lebih produktif dibandingkan negaranya sendiri. Atau lebih sederhananya yaitu melakukan spesialisasi produk. Ini merupakan contoh kasus dari spesialisasi produk, yaitu diasumsikan hanya ada dua negara. Ada dua negara, yaitu negara A dan B, dan ada dua produk yang dihasilkan, yaitu sneakers dan tas, dan hanya ada satu faktor produksi, yaitu tenaga kerja. Di negara A, 1 jam tenaga kerja dapat menghasilkan sebanyak 4 sneakers dan 1 tas. Sedangkan di negara B, dalam 1 jam tenaga kerja dapat menghasilkan 2 sneakers dan 5 tas. Dengan begitu, di negara A memiliki keunggulan dan dalam memproduksi sneakers daripada tas. Sedangkan di negara B memiliki keunggulan produk yaitu tas daripada sneakers. Jika kedua negara tersebut dapat berdagang dengan satu sama lain, maka keduanya akan sama-sama mendapatkan keuntungan. Sehingga apabila negara A membutuhkan tas, maka dapat membelinya dari negara B. Dan sebaliknya, apabila negara B membutuhkan sneakers, maka dapat membelinya dari negara A.
tenaga kerja yang dimiliki kedua negara tersebut dapat dimaksimalkan untuk lebih produktif dalam memproduksi spesialisasi produk dari negara masing-masing. Yang selanjutnya yaitu teori keunggulan komparatif yang dikembangkan oleh David Ricardo, yaitu seorang ahli ekonomi Inggris pada awal abad ke-19. Teori ini menyatakan bahwa sebuah negara harus memproduksi dan mengekspor barang dan jasa yang mana mereka secara relatif lebih produktif dibandingkan negara lain, dan mengimpor barang dan jasa yang mana negara lain secara relatif lebih produktif dibandingkan negara mereka. Suatu negara tetap dapat melakukan perdagangan internasional apabila ia lebih produktif dan efisien dalam memproduksi barang atau jasa dibandingkan negara lain, meskipun negara lain tersebut memiliki lebih banyak kuantitasnya. David Ricardo juga mengemukakan mengenai biaya peluang. Contohnya, seorang dokter spesialis bedah memiliki keahlian pembedahan dan memotong rumput, namun ia lebih ahli dalam hal pembedahan daripada memotong rumput. Dengan begitu, ia memilih untuk melakukan pekerjaannya sebagai dokter bedah daripada memotong rumput. Sedangkan untuk memotong rumput, ia akan menyuruh kepada orang lain dan ia akan tetap berada di ruangannya untuk melakukan pembedahan yang dapat menghasilkan upah semisal 10 juta daripada ia harus meliburkan diri untuk memotong rumput di rumahnya. Ia akan menyuruh orang lain untuk memotong rumput dengan pertimbangan uang yang ia keluarkan akan jauh lebih sedikit daripada ia harus meninggalkan pekerjaannya, yang mana akan kehilangan upahnya yaitu sebesar 10 juta. Kemudian yaitu teori perdagangan internasional modern berbasis perusahaan. Sejak Perang Dunia Kedua, riset bisnis internasional lebih berfokus pada peran perusahaan daripada peran negara dalam mempromosikan perdagangan internasional. Yang pertama yaitu teori siklus hidup produk. Teori ini berasal dari bidang pemasaran untuk mendeskripsikan evolusi strategi pemasaran produk. Teori siklus hidup produk ini menelusuri peran dari inovasi, ekspansi pasar, keunggulan komparatif, dan respons strategis pesaing global dalam produksi, perdagangan, dan keputusan investasi internasional. Dalam teori Vernon, siklus hidup produk internasional terdiri dari 3 tahapan. Yang pertama, produk baru, yang kedua, pendewasaan produk, dan yang terakhir, produk terstandarisasi. Sebagai contohnya dari tahapan siklus hidup produk, saya mengambil contoh dari PT Coca-Cola Company. Pada produk baru, perusahaan mulai mengembangkan dan memperkenalkan produknya dengan inovasi yang dimilikinya. Perusahaan akan memantau apakah produk inovasinya tersebut dapat diterima dan memenuhi kebutuhan pelanggan. Nah, pada PT Coca-Cola Company, ia mulai mengenalkan produknya sebagai minuman yang berkarbonasi ke masyarakat luas. Pada tahap ini kemudian mampu berkembang dan menjadi salah satu produk minuman yang unggul. Tahap selanjutnya yaitu pendewasaan produk. Dalam tahap ini, Coca-Cola mulai mendirikan perusahaan ternama untuk semakin dikenal oleh masyarakat luas dan telah mengalami beberapa kali perubahan dalam logonya. Dan yang terakhir, tahap terdiferensiasi. Tahap terdiferensiasi ini, pasar untuk produk tersebut sudah semakin stabil. Pada tahap ini, Coca-Cola mengalami kestabilan dalam produksi serta laba yang didapatkan. Contoh dari beberapa kali PT Coca-Cola Company melakukan perubahan logonya. Dari tahun ke tahun, Coca-Cola merubah logonya sesuai dengan tren pasar pada saat itu. Teori yang kedua yaitu teori kesamaan negara. Teori ini dikembangkan oleh seorang ahli ekonomi Swedia, yaitu Stefan Linder, mengatakan bahwa kriteria konsumen di negara yang pendapatan per kapitanya sama, sedang tahap perkembangan yang sama, akan mempunyai keinginan yang sama pula. Dengan kata lain, apabila perusahaan yang dikatakan sukses dalam memasarkan barang di negara mereka, maka barang tersebut akan dianggap sukses pula jika diekspor ke negara lain yang pasarnya dinilai mirip atau bahkan sama. Yang selanjutnya yaitu teori perdagangan baru. Teori ini dikembangkan oleh Elhanan Herman, Paul Krugman, dan Calvin Lanchester. Teori ini memprediksi bahwa perdagangan intraindustri akan menjadi hal yang lazim. Teori ini juga menyatakan bahwa MNC yang berada dalam industri yang sama akan terus-menerus berkompetisi untuk memperluas penjualan mereka dan menghasilkan skala ekonomi. Skala ekonomi terjadi jika biaya rata-rata untuk memproduksi sebuah barang menurun,
seiring output barang tersebut meningkat. Mereka akan memanfaatkan keunggulan kompetitif berkelanjutan yang mereka dapatkan dengan cara meningkatkan kekuatan mereka sendiri dan menetralisir kekuatan pesaing mereka. Yang terakhir yaitu teori keunggulan kompetitif nasional yang dikembangkan oleh Profesor Michael Porter dari Harvard Business School. Teori Porter ini merupakan teori hibridasi yang memadukan antara teori tradisional berbasis negara yang menekan faktor pendukung dengan teori berbasis perusahaan yang berfokus pada perusahaan secara individual. Negara memiliki peran penting dalam menciptakan lingkungan yang dapat membantu atau merugikan kemampuan perusahaan untuk bersaing secara internasional. Akan tetapi, perusahaan adalah pemain yang secara aktual berpartisipasi dalam perdagangan internasional itu sendiri. Sekian pemaparan teori perdagangan internasional dari saya. Apabila ada kesalahan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.